Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan. Tapi dalam video kali ini saya akan membahas UTS tentang UTS kewirausahaan, analisis bisnis model kanvas pada mitra GoFood. Nah, jadi model bisnis merupakan metode yang membantu perusahaan untuk bercerita mengenai kondisi internal perusahaan melalui bisnis model kanvas. Nah, perusahaan dapat menampilkan secara sederhana namun menyeluruh terhadap 9 komponen esensial dari bisnis. Nah, model bisnis sendiri dapat menolong perusahaan dalam hal lainnya, yaitu untuk bercerita mengenai keadaan perusahaan secara menyeluruh pada anggota maupun halayak luas. Nah, serta sebagai acuan dalam motivasi anggota perusahaan. Lalu bisnis model kanvas ini menjadi alat analisis model bisnis populer dengan penyajian data secara sederhana namun menyeluruh terhadap 9 komponen esensial pada bisnis. Nah, meskipun sederhana, BMC dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan fokus terhadap cara pandang perusahaan pada bisnis yang dijalani. Nah, jadi PT Aplikasi Karya Anak Bangsa ini menjalankan bisnis sebagai Gojek, yaitu platform multilayanan on-demand Indonesia dan grup teknologi pembayaran digital yang berbasis di Jakarta. Nah, Gojek pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 2009 sebagai call center untuk menghubungkan konsumen layanan pengiriman kurir dan layanan pemesanan kendaraan roda 2. Nah, Gojek meluncurkan aplikasinya pada tahun 2015 dengan 4 layanan GoRide, GoSend, GoShop, dan GoFood. Nah, dengan nilai 10 miliar saat ini, Gojek telah bertransformasi menjadi super app, menyediakan lebih dari 20 layanan. Nah, yang lalu ke landasan teori. Nah, yang pertama jasa. Nah, jasa ini merupakan kegiatan dalam ekonomi dengan nilai dan manfaat yang tidak berwujud, di mana dalam aktivitasnya memiliki keterlibatan berupa interaksi antara operator jasa dengan konsumen ataupun dengan barang kepemilikan yang tidak mengubah status kepemilikan dalam kondisi apapun. Nah, aktivitas dalam proses jasa seringkali tidak kekal dan bersifat abstrak serta umumnya tidak berakibat terhadap kepemilikan pemilikan atas nilai-nilai produksi. Nah, aktivitas jasa ini juga dapat menciptakan nilai dan perolehan keuntungan bagi pelanggan pada suatu waktu tertentu dengan adanya perubahan yang diinginkan dan diharapkan oleh penerima jasa. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa jasa merupakan aktivitas ekonomi dengan input dan output yang bukan berupa produk fisik yang melibatkan interaksi operator jasa dengan konsumen untuk menghasilkan suatu nilai tambah bagi konsumen. Nah, lalu Food Delivery Service. Nah, GoFood adalah layanan pesan antar makanan terbesar di dunia di luar Cina dan bekerja sama dengan 125.000 merchant di berbagai kota di Indonesia. Terdapat lebih dari 125.000 restoran telah menjadi GoFood partner resmi bekerja sama dengan GoFood. Nah, lalu BMC. Analisis BMC ini adalah model analisis yang menjabarkan pemikiran mengenai bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai yang dimiliki dari sebuah organisasi. Nah, namun terdapat kelemahan seperti diabaikan tujuan strategis dan organisasi, tidak menyinggung adanya suatu kompetisi, serta tidak ada penetapan prioritas dalam model bisnisnya. Melalui pendekatan ini akan ditampilkan 9 elemen yang terdapat pada model bisnis dalam 9 kotak. Penggunaan BMC sendiri memiliki keunggulan dalam analisis model bisnis, yaitu mampu menggambarkan secara sederhana dan menyeluruh terhadap kondisi suatu organisasi saat ini berdasarkan segmen konsumen, value yang ditawarkan, jalur penawaran nilai hubungan dengan pelanggan, aliran pendapatan aset vital, mitra kerjasama, serta struktur biaya yang dimiliki. Nah, berikut adalah gambaran dari bisnis model kanvas dari Gojek ini. Nah, lalu metode penelitian, yaitu ada 3. Yang pertama desain penelitian, lalu sampel, lalu metode analisis data. Nah, yang pertama desain penelitian.
Nah, penelitian ini menggunakan desain riset eksploratif. Riset eksploratif digunakan untuk mendapatkan wawasan atau pemahaman atas sebuah masalah atau situasi tertentu. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode wawancara. Nah, data primer didapatkan dari hasil wawancara bersama dengan mitra GoPud dari operator yang telah ditetapkan sebagai objek penelitian. Sedangkan untuk data sekunder didapatkan dari berbagai pustaka seperti buku, jurnal maupun dari internet memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian. Nah, lalu ada sampel. Nah, sampel yang dipilih untuk penelitian adalah parameter GoPud di Bekasi. Kriteria sampel untuk penelitian ini adalah parameter GoPud dari salah satu jasa online ride sharing. Jumlah sampel minimal yang diambil dari penelitian ini adalah 5 meter GoPud. Adapun metode sampling pada penelitian ini menggunakan teknik convenient sampling. Nah, teknik ini digunakan untuk memperoleh elemen sampel secara mudah atas keputusan dari peneliti, di mana secara kebetulan responden penelitian berada pada momen dan tempat yang tepat menurut peneliti. Dengan teknik sampling ini, peneliti akan mengambil mitra pengemudi yang bisa ditemui untuk menjadi narasumber dalam wawancara. Nah, lalu yang ketiga adalah metode analisis data. Nah, aplikasi BMC ini digunakan untuk menerjemahkan model bisnis dari objek peneliti jasa online ride hailing di Indonesia dan datanya itu didapatkan berdasarkan hasil wawancara. Wawancara dilakukan dengan setiap mitra GoPud selama sekitar 10 menit ketika peneliti menggunakan jasa dari mitra pengemudi terkait. Nah, jumlah responden wawancara adalah 5 orang mitra pengemudi. Selain menggunakan data wawancara, sumber data dari analisis ini juga didapatkan dari data sekunder. Nah, informasi-informasi tersebut akan disimpulkan dan digolongkan berdasarkan poin-poin dari BMC untuk kemudian terbentuk model bisnis berdasarkan 9 poin dari BMC. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Berikut poin-poin dari hasil analisis BMC ini ada customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resource, key activity, key partnership, dan cost structure. Yang pertama ada customer segment. Nah, GoPud adalah developer online ride hailing. Customer segment akan menentukan segmen pengguna yang akan dilayani oleh GoPud. Nah, fokus GoPud untuk memilih pekerja kantoran di berbagai kota besar. GoPud juga memiliki target untuk memilih pengusaha dari mikro hingga makro dan pelajar atau mahasiswa. Nah, lalu yang kedua ada value proposition. Nah, Gojek adalah ojek online pertama di Indonesia dengan nama familiar dan mudah diingat. Terdapat beberapa value proposition yang ditawarkan oleh Gojek. Nah, yang pertama, pemesanan order cukup mudah dilakukan dengan menginstal aplikasi Gojek di Android atau iPhone. Nah, kedua, bisa menggabungkan pembayaran uang tunai, dan GoPay. Ketiga, sudah lebih dari 2 juta driver yang tersebar di 50 kota pada tahun 2020 ini. Yang keempat, driver dan mitra sudah mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan. Kelima, driver mendapatkan bonus yang rutin diberikan apabila rajin mendapat orderan. Dan keenam, harga bersaing cukup terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Nah, lalu yang ketiga ada channel. Nah, Gojek memiliki aplikasi yang digunakan sebagai inti bisnis transportasi yang dimiliki. Pada aplikasi terdapat sistem rating yang merupakan indikator penilaian terhadap mitra GoPud. Nah, dan pengemudi atas kinerjanya, di mana penilaian diberikan oleh pengguna jasa yang menggunakan jasanya. Selain itu, Gojek bisa menerima GoPay dan uang tunai sebagai alat pembayaran atas jasanya. Gojek juga memiliki customer service yang bertugas untuk melayani kebutuhan mitra pengemudi maupun pengguna. Yang keempat ada customer relationship. Nah, Gojek merupakan super app yang melayani transportasi, makanan, hingga pembayaran pajak pada suatu aplikasi. Nah, Gojek juga sangat menerima pembayaran pengguna melalui uang cash maupun GoPay. Selain itu, terdapat banyak promo dan diskon yang menguntungkan bagi pengguna maupun mitra. Nah, Gojek juga melayani pengaduan kritik serta saran dari
dari pengguna maupun mitra pengemudi melalui customer service yang dimiliki. Selama perjalanan, keselamatan pengguna seluruhnya dijamin oleh asuransi, sehingga menghindari kelalaian-kelalaian yang mungkin dilakukan oleh mitra pengemudi selama perjalanan. Nah, bukti-bukti tertulis yang dibutuhkan oleh pengguna seperti kwitansi perjalanan, bukti penggunaan kartu kredit, hingga kupon diskon khusus pengguna akan dikirimkan melalui email kepada yang bersangkutan sebagai servis khusus kepada pengguna jasa. Nah, yang kelima ada revenue streams. Nah, Gojek mendapatkan keuntungan dari ikatan kerjasama yang dijalin dengan perusahaan mitra melalui pembagian keuntungan. Selain itu, Gojek memperoleh keuntungan dari pembagian rasio layanan sebesar 80 banding 20, yaitu 80% untuk mitra pengemudi dan 20% untuk Gojek. Atas penggunaan GoPay atau uang cash sebagai media pembayaran dari pengguna, Gojek juga akan mendapatkan sedikit keuntungan dari pihak bank dengan jumlah yang tidak dipublikasikan, serta pengguna dapat top up GoPay melalui driver atau bank. Yang keenam ada key resource. Nah, Gojek memiliki sumber daya manusia berupa karyawan yang tidak dipublikasi jumlahnya dan tersebar di kantor perwakilan Gojek maupun cabang di kota-kota besar. Selain itu, untuk menunjang bisnisnya di bidang online, Gojek juga memiliki aplikasi server hingga database yang digunakan untuk penyimpanan data pengguna, pelayanan pengguna, hingga penunjang performa dari aplikasi. Karena Gojek juga memiliki big data yang diolah dengan baik, serta peta Google yang membantu driver dalam mengirimkan pesan. Nah, lalu yang ketujuh ada key activities. Nah, Gojek melayani pemesanan atas transportasi melalui aplikasi yang dimiliki, serta melayani kebutuhan-kebutuhan atas mitra pengemudi, dimulai dari layanan ojek online, taksi online, pesanan makanan, dan kirim dan payment. Organisasi yang membutuhkan untuk menunjang performansi Gojek rutin melakukan pemeliharaan dan update berkala atas server, aplikasi, serta database. Selain itu, Gojek juga terus berusaha untuk melakukan riset dan pengembangan atas layanan transportasi. Nah, yang kedelapan ada key partnership. Nah, di bidang transportasi, Gojek memiliki ikatan dengan driver ojek dan taksi online. Di GoFood, yaitu dengan memiliki restoran dan rumah makan. Selain itu, Gojek menggandeng penyedia jasa asuransi kesehatan untuk menjamin keselamatan para mitra driver. Gojek juga bekerja sama dengan pihak perbankan untuk layanan top up GoPay. Nah, lalu yang terakhir ada cost structure. Nah, cost structure ini dari Gojek saat ini mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji dan dari para pegawainya. Selain itu, Gojek juga memberikan bonus kepada mitra pengemudi berdasarkan performanya dalam menerima request layanan maupun kompetisi antar mitra pengemudi yang diadakan oleh Gojek. Nah, kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah ditemukan bahwa Gojek memiliki aliran pendapatan dari pembagian keuntungan dengan perusahaan mitra, pembagian keuntungan dengan mitra pengemudi, dan resto. Penghasilan ini didapatkan dari segmen konsumen sasaran maupun hasil pembagian keuntungan dengan menawarkan value proposition yang dimiliki Gojek, yaitu GPS yang akurat, tarif jarak dekat yang murah, kendaraan berkualitas, serta fleksibilitas destinasi. Adapun aliran BMC yang dimiliki oleh Gojek membentuk aliran yang mengarah kepada customer melalui dari value proposition hingga key partnership, di mana Gojek mengutamakan value dari jasa yang dimiliki dengan mengutamakan sisi kanan pada pendekatan kanvas yang dimiliki. Oke, sekian dari saya Hamdan Muktabi. Terima kasih.